Mana gue punya tripod nih. Ah nih. Mau nggak? Biar teman-teman yang lain tuh sekalian belajar. Jadi besok-besok lu jangan ngelakuin hal yang sama salah lagi kan. Gimana caranya bisa dicek kok gabung belajar tekan bawah. Toko toko apa itu tekan bawah warna kuning. Nah, teman-teman harus tahu ketika jadi afiliator TikTok tuh kamu nggak sembarangan posting ya. Nih, kok tolong cek akunku dong, tekan bawah warna kuning. Kalau mau dicek akunnya masuk belajar ya. Tekan bawah warna kuning bilang kok saya masuk manual saja. Itu kamu belajar dari nol sampai berhasil. Woi, just in, lu follow aja belum ya? Tombol follow-nya tekan dulu, bos. Gini, saat teman-teman jadi affiliate ya, itu ada sistem kerjanya nih. Jadi, kejauhan ya, dekatan dikit nih. Saat kamu jadi affiliate ya, menjadi... Kok penanya habis? Buang dulu, bos. Penanya habis. Bentar, buang dulu, penanya habis. Oke, mau kita lanjut gak bahas dulu teman-teman cara sistem TikTok ini bekerja. Kak Isya sudah gua balas ya, bisa tekan di bawah. Tunggu dulu. Ayo, siapa yang di sini menyediakan kertas dan pena supaya lu bisa belajar sekalian? Karena gue bahas materi sedikit aja nih. Bu Isya sudah gue balas ya. Gue sekalian kasih PR si Chef Ragi sekalian. Gue bisa ngajarin lu sedikit. Ya. Ini adalah Chef Riyani 78. Sebelum gua bahas untuk akun TikTok dia, kita harus tahu dulu teman-teman, yaitu adalah bagaimana cara sistem TikTok bekerja ya. Bagaimana cara sistem TikTok bekerja. TikTok bekerja. Nanti teman-teman harus tahu duluan nih bagaimana cara sistem TikTok bekerja. Nah, kenapa harus tahu ini? Supaya video konten kamu tuh ada yang tertulis. Masalahnya Kak Sefrian ini nggak ada yang tertulis video kontennya, semuanya salah. Jadi gue harus jelasin aja dari awal nih. Sistem TikTok itu bekerja, semua akun kreator pada saat kamu posting, itu video konten kamu tidak langsung diberikan kepada penonton. Tapi akan disebarkan dulu, akan dicek dulu video konten kamu ya. Itu namanya melakukan pemeriksaan konten. Di pemeriksaan konten itu ada dua hal yang bakal dicek sama TikToknya. Apa saja tuh? Dia akan cek dari segi visual kamu, sama dia akan cek dari segi audio di konten kamu. Visual yang benar itu akan muncul namanya label good quality. Ntar gue ajari caranya ya. Good quality. Oke. Terus kalau dia punya video konten sudah kerekam, tandanya dia ada subtitle di konten kamu. Nah, setelah itu, baru video konten kamu kalau sudah ada lolos good quality-nya, sudah ada subtitlenya, video kontennya baru bisa dinyatakan lolos. Video konten yang dinyatakan lolos itu baru bisa kena iklan namanya GMV Max, baru bisa iklan GMV Max. Setelah kena iklan GMV Max, disinilah baru teman-teman mendapatkan namanya penonton. Dan penonton ini nanti bakal dilihat sama si sellernya, responnya bagus apa jelek. Respon bagus atau responnya jelek, dilihat di sini nih. Ini baru video konten kamu tuh baru dinyatakan lanjut ke tab FYP kalau bagus responnya, dan akan langsung di stop akun TikToknya dari iklan kalau responnya jelek. Makanya bisa dapat banyak penjualan. Paham teman-teman sampai sini? Kalau paham bilang paham, terutama Kak Sefriani karena ini PR dia. Iya. Pak Maman sudah gua balas ya. Pak Maman. Kok sekarang mau belajar live jualan, minta PR buat live kok. Live streaming dulu aja Pak, itu kan sudah gue bahas dalam materi belajar nomor 8 kan ya, cara live streaming yang benar. Ada gue bahas nomor 8 ya, materi belajar dalam bimbingan belajar. Oke? Gitu. Ini sampai sini udah lumayan paham teman-teman. Kalau sudah mulai paham gue bisa lanjut nih.
Oke, jadi dia harus ada label good quality pada visual konten kamu, harus ada audionya, subtitle. Nah, cara periksanya nggak susah guys. Nih gue kasih tahu nih, lu bisa lakukan di rumah cara periksanya. Video konten kamu tuh sudah kerekam atau belum? Kamu klik bagian profil di akun kamu. Ya, buka profil di akun kamu nih. Kan kondisinya seperti ini ya, akun TikTok kamu kak. Kamu geser ke samping. Kamu klik namanya Affiliate Center. Ini teman-teman tekan dulu. Affiliate Center. Terus dia muncul video di bawah sini nih. Ya, kolom videonya tekan. Terus kamu klik namanya kelola. Terus kamu tinggal lihat di sini video konten kamu tuh sudah memiliki label kayak gini belum? Good quality, good quality, good quality, good quality di setiap postingan kamu. Kalau aja sudah ada label kayak ginian, itu tanda videonya sudah lolos dalam pemeriksaan konten. Paham? Jadi harus ada label good quality-nya dulu tuh. Kalau kok aku belum ada label good quality, berarti video konten kamu semuanya salah. Nah, ini juga termasuk Sevrian ini pasti nggak ada label good quality nanti. Jadi kamu cek video konten kamu tuh terekam atau nggak, label good quality-nya dilihat. Kok mau belajar manual kok? Kak Liwin sudah gua balas ya, bisa tekan di bawah. Liwin. Siapa yang mulai paham? Kalau mulai paham bisa komen paham di komentar. Ntar gue ajarin caranya. Cara munculinnya. Oh oke kok. Nah itu kalau si kakak Sevrian ini pasti nggak muncul. Dia punya good quality. Walaupun kontennya udah dibikin bagus. Jadi lihatnya di mana? Kamu buka bagian bawah di akun kamu namanya profil. Kamu geser ke samping. Kamu klik namanya Affiliate Center. Tekan dulu Affiliate Center. Terus kamu tekan namanya video. Ya, klik bagian video, klik namanya kelola. Ntar di sini ada tulisannya tuh, label good quality-nya. Nah, untuk muncul kayak ginian butuh waktu tuh 2 hari setelah posting sampai 7 hari setelah posting. Jadi kalau aku baru posting tadi pagi, memang nggak muncul tuh wajar. Munculnya nanti 2 hari kemudian baru muncul label good quality kayak ginian nih. Good quality, good quality, good quality, good quality. Nah, dia bisa muncul label good quality itu kalau apa? Kalau kamu menampilkan produknya di dalam konten. Misalnya, kok aku kan bikin video konten nge-gym nih. Aku jual botol minum ya kok ya di video konten gua ya. Nah, itu kamu harus tampilkan botol minumnya di durasi 0 awal sampai 3 detik pertama. Baru kamu mau bahas tentang perjim-jiman kamu terserah. Pokoknya durasi 0 sampai 3 detik pertama, itu botol minumnya harus tampil di depan video konten. Di awal konten tuh harus tampil, biar ada label good quality-nya. Cara kerja TikTok good quality itu tidak susah. Dia cuman mendeteksi awalan konten kamu yang kamu pasang keranjang kuningnya serupa nggak. Jadi kalau jual botol minum, jangan lihat botol minumnya tertampil nggak di awalan konten. Kalau kamu di awalan konten, kok aku jual botol minum, tapi aku di awalan konten, aku gym dulu, nanti aku di tengah-tengah atau di akhir-akhir baru aku kasih tahu kalau aku bawa botol minum di dalam gym yang aku pasang di keranjang kuning. Videonya nggak akan ada label good quality. Paham? Kalau paham, bilang paham di komentar dulu, teman-teman. Paham sampai sini? Jadi kalau aku pasang botol minum gymnya tuh di akhir aja videonya kok, kayak video endorsement gitu. Nah, itu nggak akan muncul dia good quality. Good quality itu cuma muncul kalau produknya, misalkan botol minum yang kamu jual, ini kamu pasang di awal. Jadi kok aku pasang keranjang kuningnya tuh ada botol minum. Ya, botol minum gue pasang di keranjang kuning. Itu barangnya harus di depan. Di depan. Gitu. Nah, cara kerja TikToknya aja akan mendeteksi kamu punya konten. Misalnya, Sevriani 78. Gue kasih contoh ya. Contoh. Nah nih. Ini kan ibunya punya video konten ya. Namanya Sevriani Saragi. Ini video konten kita. Kita coba screenshot ya. Screenshot. Di awal konten nih. Screenshot. Setelah itu kita cari video konten dia guys. Di bagian toko. Kita klik toko, kita klik bagian cari. Cari ya, di foto yang tadi. Yang kita screenshot barusan. Nah, kelihatan nggak? Kalau TikToknya mendeteksi kalau kreator ini memasang baju polo di awalan konten. Paham?
Nah, kalau dia pasang, oh ternyata yang terdeteksi sama AI TikToknya baju polo nih yang di tengah-tengah nih. Terus dia pasang keranjang kuningnya, baju polo juga, label good quality-nya langsung muncul video konten dia nanti, Kak. Sampai sini paham cara kerja TikToknya seperti ini nih. Dia akan mendeteksi dengan AI TikToknya, mengecari tahu video konten kamu tuh produk yang tertampilnya apa di awalan konten. Jadi ketika, oke, contoh ya, gue ambil contoh yang lain guys. Kayak Oma deh, Oma tuh juga sering kali tuh salah. Makanya gue sekalian mau ngajarin Oma sekalian, Oma Ida Infinity. Contoh ya Oma ya, nih, misalnya Ibu Oma keranjang kuning nih. Nah, ini kan Bu Oma punya video konten kan? Oma Ida Infinity. Nah, kita screenshot ya. Ini awalan konten Ibu Oma. Terus kita tinggal cari, misalkan nih. Kita tinggal cek di bagian toko. Kita klik bagian cari di sini nih, cari. Kita masukin video konten Ibu Oma yang tadi. Nah, terus kita lihat guys di sini. Oh, ternyata Ibu Oma ini pegang botol minum. Sehingga kalau Ibu Oma pegang botol minum di awalan konten, dipasang keranjang kuning botol minum yang sama, label good quality-nya muncul, gitu doang. Ngerti nggak teman-teman? Itu hal penting loh, soalnya kalau kamu nggak ada label good quality, jangan haraplah bisa kena iklan seller. Ini kan kita mau dapat uang, dapat iklan dari seller, guys. Ayo, udah mulai paham belum? Ih, rontok rambutnya. Udah mulai paham belum? Jadi jangan lihat video konten kamu di depan itu pegangnya apa, tampilnya apa gitu. Jadi kalau kok aku jualan baju kok, ya berarti bajunya dipakai di depan, bukan di belakang video, ya gitu. Oke? Kayak gitu cara kerjanya ya. Jadi good quality itu cuma bisa muncul kalau apa? Kalau barangnya tertampil di depan. Kalau dia nggak tertampil di depan, video kontennya nggak label good quality. Makanya kalau aku nggak good quality itu video kamu tuh postingan buatan videonya salah semua. Itu yang pertama. Yang kedua, video konten kamu itu akan kerekam kalau suara mikrofonnya kayak gini nih, itu terdengar jelas dan diubah menjadi teks. Contohnya kayak gimana? Ini kalau kamu lihat di video konten gua, Aquas Management, kita buka ya. Kita buka di sini. Oke. Terus itu tinggal cek skincare Uti. Bikin PR kemarin dulu ya. Kita klik bagian sini nih, video ini. Ini contoh ya video gua ya. Nah, kalau aja sudah ada otomatis subtitle muncul di sini, di atas keranjang, ini keranjang kuning, di atasnya ada subtitlenya, itu tanda kalau video kamu sudah kerekam. Paham? Audionya sudah kerekam. Jadi TikToknya nggak cuma mau lihat visualnya saja, dia juga pengen tahu apa yang kamu ucapkan di konten. Kamu beneran jualan nggak bajunya? Jangan-jangan kamu cuma joget-joget-joget terus lu pasang keranjang kuning. Itu TikToknya hindari. Ulang dari cara screenshot kok, pokoknya screenshot aja, nanti ibu tinggal cari bu. Sudah ibu rekam layar, ntar ibu tinggal klik di bagian toko bawah, tinggal cari di sini nih, cari, ya masukin foto yang tadi. Nah dia langsung otomatis keluar tuh, apa saja yang tertampil dalam konten, seperti botol minum, terus apa lagi yang tertampil dalam konten, seperti baju, terus apa lagi yang tertampil dalam konten, seperti kacamata, terus apa lagi yang tertampil dalam konten, seperti gelang. Oke, sampai sini paham? Nah, aplikasi TikTok itu paling benci sama kreator yang nggak mau sebutin barang yang dia jual. Jadi kalau kok aku cuman barang, pegang doang kayak gini, terus aku bikin jedak-jeduk aja kok, nggak mau pakai suara sama sekali. Bisa nggak berhasil kok? Bisa, kalau kamu dibantu sama seller secara manual. Tapi kalau kamu berharap mudah-mudahan bisa kena GFV Max, aplikasi TikTok ya udah sortir duluan dia. Video konten kamu yang nggak ada subtitlenya, video kontennya nggak kunjung bisa kerekam. Paham nggak? Jadi makanya semua video konten afiliator tuh di depan itu pasti menggunakan suara. Untuk apa? Supaya kita bisa muncul di sini nih. Nih ya. Ini video-video di depan sini nih. Ini kita utamakan pakai suara ya. Kecuali kalau kok ada yang nggak pakai suara, kok pasti ada yang nggak pakai suara. Nah video yang nggak pakai suara tuh biasanya apa? Dia sudah punya penjualan banyak di masa lalu yang bikin dia punya traffic sampai sekarang. Atau yang kedua, biasa dibantu backup sama seller. Yuk, yang sudah mulai mengerti bilang mengerti di komentar, gue bisa lanjut dulu nih. Terutama Sefriani, karena gue lagi kasih PR ke dia. Terutama Sefriani, jadi gue bisa kasih PR ke dia dulu. Lanjut.
Ini teman-teman yang lagi nonton, kok aku mau belajar selengkapnya. Gue tuh udah bahas lengkap dalam bimbingan belajar. Ini lu baru belajar kulit-kulitnya doang. Karena gue belum ajarin cara posting, cara bikin videonya. Lu bisa belajar di bawah ya. Warna kuning. Mulai sadar kan teman-teman kan? Ilmu tuh penting kan guys? Seandainya kamu tahu dari dulu, nggak mungkin video-video kamu salah selama ini. Seandainya kamu tahu dari dulu, harusnya akunmu udah berkembang, guys. Ini kan gara-gara kenapa akunmu nggak berkembang, kamu nggak punya pengetahuannya aja di affiliate TikTok, nggak tahu cara kerjanya. Kamu bisa belajar dari nol sampai berhasil, ada video belajarnya langsung, update materi setiap hari, dan bimbingan satu-satu sama gua, dapat 3 langsung. Jadi belajarnya privat sama gua dari nol sampai berhasil. Kalau kamu punya akun kena pembatasan, meskipun kamu tahu cara sistem TikTok bekerja, akunnya nggak akan bertumbuh ya, gitu. Bisa tekan di bawah sini ini. Gimana caranya kok? Tekan warna kuning bawah. Di sini bilang kok saya masuk manual saja. Ya, warna kuning di sini nih. Jadi kamu tinggal tekan warna kuning di bawah sini, terus kamu tinggal bilang kok saya masuk manual saja gini. Ini teman-teman belajar dari nol sampai berhasil yang ngajari gua pribadi satu-satu. Videoku udah good quality tapi nggak ada subtitlenya kak. Berarti video konten kamu nggak kerekam sama TikTok. Gitu. Bapak 40 tahun sudah gua bales ya. Bisa tekan di bawah. Apa tuh? Kok minta kok pas mau nyematin produk yang ada disarankan sama yang ada di showcase harus pilih yang mana kok? Bebas sih pak. Lihat aja yang mana tokonya banyak penjual. Yang disarankan tuh biasanya TikToknya mendeteksi barang bapaknya apa, makanya pasang saran dari situ kan. Ini udah mulai ngerti kan teman-teman kan? Label good quality paham? Tadi kita cek ada good quality. Terus untuk subtitle udah mulai paham kan? Yang di atas keranjang kuning itu loh. Sampai sini udah lumayan ngerti. Kalau sudah mulai ngerti, gue bisa lanjut ke selanjutnya dulu nih. Kawiwik sudah gue balas ya. Jadi Ibu Sefrian itu video konten dia seringkali tuh ini nih guys. Video konten dia tuh good quality-nya nggak muncul-muncul. Nah, itu yang bikin akun dia tuh sampai sekarang nggak kerekam. Jadi Bu Sefrian itu akun TikToknya sampai sekarang nggak pernah dapat penjualan gara-gara video dia yang lama itu postingnya salah semua. Gara-gara video yang lama nggak pernah menampilkan produk di awalan konten. Gitu. Sama dia nggak pernah menjelaskan produknya menggunakan suara. Jadi solusi gimana kok? Perbaiki postingan dulu. Jadi PR Ibu Sefrian itu ya satu. Tapi Ibu juga harus belajar postingan. Dia selain salah di dua hal ini nih, selain salah di dua hal ini nih, dia juga salah di postingan masalahnya. Postingan itu tidak boleh sembarangan posting loh guys. Emang kamu pikir posting itu asal-asalan guys? Postingan tuh ada standarnya loh. Nah, gimana standar postingannya kok? Contoh ya, postingan yang benar itu, yaitu adalah, mana kamera? Kenapa sih Nani? Postingan yang benar itu, dia meliputi ada 2 sektor ya. Postingan benar. Itu ada 2 hal yang harus teman-teman perhatikan. 1, yaitu adalah tulisan dari caption. 2, yaitu adalah tulisan dari hashtag. Ya, caption tuh yang contoh gini nih, contoh ya. Misalnya, kamu jual apa nih? Dia jual baju ya, kalau nggak salah ya. Baju polo kan? Oke, dia jual baju polo. Polo hair shape, oke. Misalkan baju polo ya. Coba kamu lihat guys. Lebih baik tulisan baju kayak gini ya. Baju polo cocok untuk gym karena nyaman dipakai. Nyaman dipakai. Atau yang kedua nih, ya, contoh ya, penulisan caption kamu yang kayak gini yang kedua nih. Misalnya nih. Buruan beli besti, produknya terbatas. Nah, produk terbatas. Kalau nomor 1 sama nomor 2, mana yang aplikasi TikToknya lebih tahu apa yang dijual sama kreator? Nomor 1 tuh nomor 2. Dari sini nih. Tadi tulisan di atas, nomor 1 sama nomor 2. Mana aplikasi TikToknya lebih tahu apa yang kamu jual? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Oke, kenapa TikTok lebih tahu nomor 1 dari postingan dia?
Gue tanya di nomor 1 ini, coba ya, lu jawab nih. TikTok itu dari caption itu dia tuh cuman cari apa di caption kamu, dia cuman cari apa produk yang kamu jual, ya dijualnya apa, sama dia cuman carinya apa, tema dari video kamu apa, temanya apa. Cuman 2 hal ini yang dia cari di dalam video kamu nih. Coba lu jawab ya. Dari penulisan caption nomor 1, yang baju polo cocok untuk dipakai gym karena nyaman dipakai. Coba, produknya apa yang dijual di nomor 1? Nomor 1 apa yang dijual? Baju polo cocok untuk gym karena nyaman dipakai. Yang dijual apa kalau kayak gitu? Baju polo. Yang lain gimana? Yang dijualnya baju polo. Paham? Baju polo yang dijual. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih, temanya apa coba? Setelah kamu tahu ini kan, temanya apa coba? Temanya apa? Ya nomor 1. Apa temanya? Bukan fashion, bukan fashion. Kok baca W sama? Bentar ya, John Henry Shop ya. Bukan fashion, bukan promosikan baju, bukan. Temanya adalah baju polo nyaman dipakai. Ini temanya ini. Ya, jadi temanya adalah baju polo yang nyaman dipakai. Ini adalah temanya. Paham teman-teman? Dari penulisan caption doang. Nah, disitulah akhirnya TikToknya bisa mencari tahu siapa penonton dia selanjutnya. Oke? Nah, sekarang coba gue tanya sama kamu nih teman-teman nih. Kalau seandainya nomor 2, tulisan caption nomor 2, produknya apa yang dijual coba? Yang buruan beli bestie seproduknya terbatas. Apa produk yang dijualnya? Dan temanya apa? Temanya apa? Dari penulisan caption nomor 2. Nggak ada, produknya nggak ada. Temanya ada nggak? Jawabannya temanya nggak ada. Makanya gara-gara hal ini kalau posting kamu salah, ketika salah, maka video konten kamu tuh nggak bisa disebar. Karena ini yang bikin datanya kosong. Data kosong. Kalau postingan kamu kayak gini nomor 2, data kamu kosong, disinilah letak TikToknya tidak punya penonton ke kamu, tidak ada penonton ke akun kamu. Mengerti teman-teman? Ke akun kamu kalau kamu postingnya kayak gini, buruan dibeli bestie produknya terbatas. Karena data produknya dijualnya kosong, temanya kosong, makanya dia tidak ada penonton. Nah, mulai paham nggak kenapa akunmu sampai sekarang nggak naik-naik penontonnya? Gara-gara kamu tulis captionnya seenak jidat. Nggak boleh. Tulis caption tuh ada standar tulisannya guys. Paham? Nah, ini gue sekalian kirimin ke kamu ya, karena tulisan caption itu ada detail penulisan yang benernya. Mau nggak? Kalau mau gue kirimin ke kamu nih, cara tulis caption yang bener. Kalau mau bilang mau. Nih gue kasih contoh nih, cara tulis caption yang benar. Ini cara waduh batuk. Nih. Ini adalah cara tulis caption yang benar. Tulisan caption ada 3 cara ya. Tulisan caption ada 3 cara, mau nggak? Kalau mau W sama A sekarang, gua kirimin. Sefri udah gua kirim kemarin malam ya. Tinggal dipakai. Kok makasih kok, semoga sukses karena aku gaptek dan gampang lupa. Ikutin PR-nya Bu. Yuk yang mau minta sekarang. Ya, yang mau minta sekarang. Kok kemudian kategorinya affiliate kata untuk oke Bu, aman kok. Sudah ada good quality kan? Kurang ngerti kok. Ayo, yang mau minta sekarang. Siapa yang mau nih? Kurang ngerti kok, sudah di W sama A, Mama Yeti. Tinggal baca ulang. Ya kok jenis hurufnya pengaruh. Huruf besar, huruf kecil tuh pengaruh. Huruf besar cuman boleh di awal kalimat. Lu jangan cuman mau di komentar. Lu kalau mau di komentar gue kirimnya pakai apa, Bos? Gue kan kirimnya ke W sama A ya. Bu Oma sudah gue kirim ya. Oma. Coba Ibu lihat dulu udah masuk belum? Ibu Oma Finity. Pakai spasi? Ya harus. Kok kalau misalkan aku
Kok akunku yang Citra posting video TikTok ranjang kuning hancur terus, gas terus apa? Istirahat dulu kok. Kalau hancur jangan posting dong. Kak Citra minta PR dalam bimbingan belajar. Siapa yang mau? Sama itu apa kok? Aduh, aplikasi chatting ya, Bu. Ayo cepetan, mau nggak? Naim, sini Naim. Minta langsung ya, sama A, cara tulis caption yang benar supaya video konten kamu kerekam. Kak Naim, coba cek, masuk belum? Sudah kok, 2121 men. Oke, kok baca sama A. Abi Fauzan lanjutin dulu Pak brutal konten ya. Yang lain gimana? Ibu Oma kan sudah gua kirim ya? Oma Ida kan? Oh belum gua enter. Sudah udah gua kirim, coba cek masuk gak? Siapa yang belum dapat penulisan caption yang benar? Yang belum dapat bilang belum. Woi sama A woi. Lu kalau cuman ketik di komentar gua gak kirim ya. Lu bisa sama A. Ini adalah cara tulis caption sesuai standar TikTok biar videonya kerekam. Ada cara tulis ya biar video-videomu kerekam. Belum kok, ya sama A bos. Kalau belum, ya ampun, sama A dulu ya. Mana kok samanya? Ya teman-teman bisa belajar affiliate TikTok dari 0 sampai berhasil. Tekan di bawah. Kok PR-nya kok? John Endeshop meminta PR. PR kemarin belum dikerjain. Kerjain dulu PR kemarin. Teman-teman bisa belajar affiliate dari 0 telur bebek sampai berhasil. Tekan di bawah sini, warna kuning. Di sini ya, tinggal tekan, bilang kok saya masuk manual saja. Ini kamu belajar dari 0 sampai berhasil satu-satu sama gua langsung. Warna kuning di bawah. Ini gua kirim penulisan caption cuma untuk yang sudah masuk belajar bimbingan. Gitu. Oke, lihat di mana kok? Warna kuning bawah sebelah sini nih. Warna kuning bawah, bilang kok saya masuk manual saja. Di warna kuning. Kak Butet, sudah aman belum? Kok? Aku OTD Citra, coba cek masuk gak? Tulisan caption udah pada dapet? Makasih kok, besok aku coba bikin video TikTok selain baju polo kok boleh. Tapi sabar dulu, belum beres. PR-mu lumayan banyak karena salahnya banyak. Kasih gue waktu ya, sekalian gue bahas materi sedikit-sedikit lah. Kasih gue waktu jelasin materi sedikit-sedikit. Jadi sekalian gue kasih PR juga ke kamu. Kak Murni sudah gue balas. Bisa tekan di bawah ya Bu. Arsiteru sudah gue balas. Aisiteru. Ayesiteru. Aisiteru. Bisa tekan di bawah ya. Warna kuning. Siap kok. Oke. Kak Hamba sudah gue balas. Kak Dewi sudah gue balas. Bisa buka bawah. DWI. Tekan mana kok? Warna kuning di bawah sini nih. Warna kuning. Ibu Rosi sudah gua balas ya. Bu Rosi. Rosni kok Rosi. Rosi, pembalap motor Rosi. Hamba yang ngeyel sudah gua balas ya. Kak Hamba, bisa tekan di bawah. Yang mana kok? Warna kuning sebelah sini. Minta PR kok, video TikTok view-nya hancur jadi males posting kok. Boleh, ntar gua cek akunnya. Kalau gak kesempet di live, sama aja ya. Kok aku katanya Paywon. Mau kok, Paywon. Kan lu kan bukan bimbingan belajar gua, Paywon. Masuk belajar ya, Kak Paywon. Paywon. Sudah gua balas, bisa buka sama A langsung. Oke. Terus, Kak Reski Shop sudah gua balas ya. Bisa tekan di bawah. Rejeki. Warna kuning di sini nih. Don kok, don apa? Masuk belajar dulu Kak, jangan don ya. Lu belum masuk belajar jangan minta-minta. Rempah sudah gua balas. Bisa tekan di bawah, warna kuning. Terus KFV sudah gua balas ya, bisa tekan di bawah. Terus ada yang belum kebagian? Masuk belajar dulu bos, baru gua kirimkan. Oke. Kak Bidandari sudah gua balas, bisa tekan di bawah. Terus masuk belajar. Enggak, gue gak kirim gratis, mohon maaf teman-teman ya. Kalau kok minta gratis dong kok. Enggak bisa kirim gratis. Ini gue kirimnya khusus untuk yang udah masuk bimbingan belajar, untuk filter orang-orangnya teman-teman. Kak Neng sudah gue balas, bisa tekan bawah. Neng Epi, bisa tekan bawah, warna kuning. Terus lah, ini Ibu BBC kan udah ngobrol sama gue dari bulan Mei kan. Kenapa jatahnya lagi?
Dah, dapat semua ya, gua rasa ya. Teman-teman yang nggak dapat berarti kamu nggak minta aja udah. Itu salah kamu sendiri lah ya. Takdir lah ya teman-teman, ya udah ya, nasib aja udah. Lu yang nggak minta sama gua ya berarti postingan lu salah-salah. Berarti video lu nggak kunjung kerekam lah ya. Pokoknya teman-teman yang kok gimana caranya kok? Gue sudah ngajarin lengkap dari 0 sampai berhasil. Bisa tekan di bawah sini nih, warna kuning. Ya, kamu tinggal tekan warna kuning bilang, kok saya masuk manual saja. Ini kamu belajar dari 0 sampai berhasil. Gitu. Mahal kok. Gak usah belajar sama gue kalau kayak gitu, Python. Ya, lu jangan mempersusah hidupnya. Lu minta bantuan gue tapi lu repot sendiri. Usaha sendiri kalau kayak gitu. Cari tahu sendiri, belajar sendiri ya. Gitu. Lanjut gak bos? Kalau lanjut kita lanjutin. Lanjut. Ibu Nur sudah gue balas ya. Bisa buka di bawah. Natsuo sudah gua balas, bisa tekan di bawah. Oke? Gitu, Natsuo. Sudah gua balas, tekan bawah. Yuk, lanjut dulu. Kak Lalala sudah gua balas ya. Lalala. Jadi teman-teman yang kok aku belum dapat kok, ya lu nggak minta ya. Belajar dalam bimbingan, gua kirimin. Gitu, terus... Jadi kalau teman-teman yang kok aku nggak tulis caption dengan benar, semangat ya teman-teman ya. Kalau kamu nggak pernah tulis caption dengan standar TikTok yang gua kasih di W sama A, maka videomu tuh akan selalu gagal di sini terus nih. Di postingan video konten kamu itu sampai kapanpun nggak akan pernah masuk dalam pemeriksaan konten. Karena TikTok itu maunya postingannya sesuai standar dia, baru dia masukin dalam pemeriksaan konten, baru video kamu bisa lolos. Jadi kalau seandainya kamu yang posting tadi nggak ikutin standar caption yang benar TikToknya, nggak ikutin yang di W sama yang ini nih, itu video konten kamu tuh nggak akan pernah masuk dalam rombongan pemeriksaan. Nih, yang tulisan caption ini nih, tulis caption ada 3 cara. Kalau kamu nggak tulis, itu video konten kamu tuh nggak akan pernah masuk dalam pemeriksaan konten sampai kapanpun. Mau kamu bikin videonya 10 kali, 20 kali, 50 kali, percuma, gak ada gunanya. Gitu. Itu sebenarnya sudah pernah dibahas sama tim TikToknya langsung pada saat dia berikan seminar gratis ya teman-teman ya. Tapi sekarang seminar udah gak ada lagi. Itu seminar cuma ada di tahun 2024-2025 ya. Gitu. Kok akunku sudah kena pelanggaran kok? Oke, tunggu dalam bimbingan belajar gue bantu perbaikin ya, Kak Bidadari. Jadi sampai sini udah lumayan paham, terutama Kak Sefri ya. Jadi kamu harus tahu dulu ada tulisan caption itu yang harus dipenuhi dengan cara tulis yang benar. Jadi itu nanti kamu ikuti aja yang sudah ditulis di W sama A. Oke? Kemudian kita lanjut ke bagian hashtag. Nah, di bagian hashtag ini, itu teman-teman ada fungsinya juga. Contoh, kontenmu nih. Kemudian ada 5 hashtag yang kamu pasangkan. Ada 5 hashtag. Hashtag kamu contoh ya, misalnya kamu kalau jual baju, itu harus pakai hashtagnya semuanya baju polo. Jadi baju polo ya. Baju polo murah misal, baju polo murah. Terus baju polo promo, itu harus kamu pakai. Baju polo promo. Kamu nggak boleh pakai hashtag yang nggak relevan. Contoh, kok aku pakai hashtag FYP aja kok? Nggak bisa. Soalnya kalau kamu sudah pakai hashtag FYP, nanti video orang lain tuh ya misalkan, kok di sini ada jualan panci nih. Sama-sama pakai hashtag FYP, videomu terhubung nanti. Paham? Kak Sefri atau teman-teman yang lagi nonton? Jadi nggak boleh pakai hashtag yang nggak berhubungan. Kalau kamu pakai hashtag FYP, video orang jual panci itu terhubung nanti. Kok masuk belajar? Masuk belajar itu 400.000 teman-teman. Belajar dari 0 sampai berhasil. Jadi udah paket lengkap ya. Video belajar lengkap. Bimbingan privat satu-satu sama gua. Update materinya setiap hari. Gitu. Bu Sri sudah gua balas ya. Bisa tekan di bawah. Oke? Jadi teman-teman, di sini jangan pakai hashtag yang nggak ada hubungannya. Contoh hashtag FYP nggak boleh pakai ya. Ini tidak boleh supaya video lu nggak terhubung sama orang jualan panci. Jangan juga pakai hashtag misalkan, kok ada yang bilang kayak gini kok, katanya pakai kreator search insight aja. Search insight. Masalahnya orang yang pakai kreator search insight itu ada orang jualan misalkan dia jualan tisu. Tapi disuruh nonton jualan baju. Mereka nggak mau beli baju guys. Gara-gara orang yang pakai tisu ini,
orang yang jualan tisu ini pakai Creator Search Insight, yang jualan baju juga pakai Creator Search Insight, video mereka berdua terhubung. Paham? Jadi hashtag itu tidak boleh, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi hashtag itu fungsi adalah menyambungkan video kamu dengan video orang lain yang sudah pernah diposting. Kalau kamu pakai hashtag baju polo, nanti orang di sini adalah orang yang jualan baju. Baju polo murah ini adalah orang yang jualan baju. Baju polo promo nanti akan dihubungkan sama orang yang jualan baju. Karena orang yang jualan baju ini paling potensial untuk menghadirkan penonton kamu adalah para calon pembeli. Kok saya sudah daftar belum di W sama? Oh, boleh. Papa, kapan chatnya? Kok nggak pernah masuk? Papa siapa namanya? Papa Asep. Papa Asep. Mana-mana, coba lihat. Loh, iya. Kok belum masuk? Tunggu ya, gue add dulu ya. Papa Asep, coba cek dulu. Udah masuk belum? Ntar gue undang dulu, Pak. Sampai sini udah lumayan paham belum, teman-teman? Kalau paham, bilang paham ya. Yang aku nggak ngerti kok, ya wes, bilang nggak ngerti aja. Kok saya sudah Ibu Dona boleh kirim W sama A ya, untuk gue undang dalam belajar ya. Oke. Papa Asep coba cek, udah masuk belum? Hah? Nggak ngerti. Ya udah, bagian mana nggak ngertinya, Kak? Ya kalau nggak ngerti kasih tahu, sektor mana yang nggak ngerti gue jelasin pelan-pelan. Hayo, jawab di komentar dulu yang mana kamu nggak ngerti ya, biar gue bisa bantu menjawab pertanyaan kamu. Papa Asep coba cek udah masuk belum? Ibu Dona boleh kirim W sama A di bawah ya, biar gue bisa undang dalam belajar. Oke, Ibu Dona manis. Sudah gue balas ya. Terus baru masuk kok. Oke. Baru masuk dia. Hashtag apakah nggak boleh asal-asalan? Nggak boleh. Nggak ada yang asal-asalan. Semua afiliator tuh nggak ada asal-asalan ya guys ya. Pokoknya hashtag yang nggak ada hubungan nggak boleh dipakai. Misalnya aku pakai hashtagnya racun TikTok aja kok. Kan ada kan yang pakai hashtag itu kan racun TikTok. Kalau kamu pakai hashtag racun TikTok, ntar ada orang yang misalkan dia jualan racun tikus guys, racun tikus video kontennya. Pakai hashtag yang sama dengan video kamu, nanti video kamu terhubung sama video ini. Masalahnya orang yang nonton racun tikus tadi disuruh nonton baju polo, potensi pembeliannya lebih kecil daripada orang yang awalnya nontonnya baju. Karena TikTok tuh maunya apa? Penonton kamu sedikit, tapi penjualan kamu banyak. Dia mau penonton kamu tuh sedikit, tapi penjualan kamu tuh banyak. Dengan penjualan banyak, dia bisa kasih kamu penonton yang banyak juga. Nah, ini dia bisa kasih kamu penonton banyak. Nanti dari penonton banyak itu, dia akan kasih kamu penonton banyak ini. Dia berharap semoga penjualan kamu bisa lebih banyak lagi. Paham? Dia maunya kerjanya kayak gini, guys. Dia maunya penonton kamu yang sedikit bisa terjadi penjualan. Setelah terjadi penjualan, dia akan kasih penonton banyak. Karena harapan dia, penonton sedikit aja penjualan lu banyak. Berarti kalau gua kasih penontonnya banyak, berarti penonton lu bisa lebih banyak lagi dong. Harapan dia seperti ini. Nah, kalau kamu yang pakai hashtagnya salah, penonton kamu yang sedikit tadi, jarang terjadi penjualannya sedikit. Ini aja langsung stop penontonnya. Ngerti teman-teman? Jadi ketika TikTok lihat, ternyata kamu punya penonton sedikit, terus gak ada penjualan. Ngapain gue kasih penonton lagi? Stop lah, gak gue kasih penonton lagi lah akunmu. Itulah kenapa akunmu kena pembatasan tuh gara-gara ini nih. Ketika penontonnya sedikit, akibat pakai hashtag yang salah, akhirnya penjualan kamu sedikit karena hadirnya video konten kamu tuh bukan para pembeli. Ketika kamu pakai hashtag yang kayak racun TikTok, orang tuh nontonnya racun tikus guys. Ketika kamu pakai hashtag yang FYP, ada orang jualan panci, terus dia disuruh tonton video jualan baju. Jadi hashtag ini fungsinya, hashtag itu fungsi adalah sebagai pintunya yang kamu buka, biar orang bisa masuk dalam konten kamu. Nah, pintunya yang kamu buka ini, mau pintunya orang yang calon pembeli saja, atau mau pintunya orang asal-asalan masuk dalam video konten kamu, Kak. Paham teman-teman?
Jadi hashtag itu fungsinya sebagai pintu. Nah, pintu yang kamu buka itu mau yang pintu orang yang masuk para calon pembeli, atau pintunya orang yang keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Memang kalau kamu pakai